Belum. Oh, ini masih kecil. Heeh. Oh, diputar. Oh, nah nih. Jadi kita habis manen satu. Modal log, anggap aja 1.000 kan berarti 2.200.000. Hai guys, balik lagi sama aku Ega dan saya Nando Sudiarto. jadi kali ini kita bakalan ngulik usaha tentang jamur tiram. Jadi bagaimana pembibitannya, bagaimana pembudidayaannya. Oke, udah siap? Nah, kita langsung ngulik sama pakarnya Pak Jarwoto. Dia punya usaha itu bagus dan dia mulai ada hampir 2.000 lokan. Yuk, nanti lebih jelasin lagi. Ega bisa ajak. Yuk. Oke, cus. Ini media lepas ini sebenarnya backlog ini media budidaya jamur cacing. Oh. Backlog ini Heeh. sampah ini itu diaduk kayak gitu itu. Oh. Udah untuk media cacing. Artinya cacing bisa tumbuh di situ. Ya, dibeliin bibit. Jadi pembudidaya cacing itu selalu ngambil bekas backlog ini. Jadi artinya sampai daur ulangnya pun bisa laku ya, Pak ya? Bisa. Udah ini nggak bisa pakai lagi nih kan? Enggak, udah tinggal buang pokoknya. Makanya ini tinggal sisa-sisa. Ini yang proses yang baru mau panen ini. Itu terus dia bisa dimanfaatin jadi apa lagi gitu maksudnya di Itu daur tadi ini bekasnya ini dibuka plastiknya. Nah, ini untuk media budidaya cacing. Oh, budidaya cacing. Berarti di sini ada jamur sama cacing ya? Enggak, kalau cacing saya belum. Oh, belum. Tapi Oh. kemarin anak UGM peternakan ngambil media ini untuk budidaya karena dia udah lama budidaya. Panen yang ini. Oh. Ini ganti panen sama ini ya, ada gadisnya. Tinggal nunggu aja. Diputer ya, Bu ya? Iya. Ini udah boleh? Oh, belum. Ini. Diambilnya langsung Begini semuanya? kenapa nggak boleh? Iya. Belum. Oh, ini masih kecil. Heeh. Diputer itu. Oh, diputar. Oh. Nah, nih. Jadi kita habis manen satu. Dari sini. Nanti kau bisa cerita sama bapakmu loh. Pak, Ini. Cus apa? tadi. Kau subscribe, like, comment. Juga. Ini masih ada. Ini juga. Ini berapa hari, Bu, kira-kira? Betul. Itu 2 hari kan. Oh, 2 hari udah langsung. Segitu. Kok ini, Bu? Nah, akhirnya lepas juga, ini masih besar. Bisa lepas. Cuman butuh 2 hari biar jadi sebesar ini. Nih misalnya nih yang ini nih, yang kecil ini, besok sore udah bisa dipanen katanya. Ini ada plastiknya. Iya. Disiramnya dari sini gitu. Iya, sembar begini aja. Sembar begini aja. Terus bawahnya juga kita harus dibikin lembab. Jadi biasanya pagi dialiri air. Ambil dari sungai. Ya, makanya apa? Tanah gini ya, Bu ya? Iya. Biar bisa Heeh. gitu. Iya. Kalau kering gitu. Gitu. Jadi kalau warnanya ini, nih, ada warnanya. Ini yang fresh, ini yang udah terlalu ketuaan. Jadi mungkin waktu itu lupa ngambil atau gimana, jadinya warnanya kuning. Mas dengan yang ini putih fresh nih. Udah kan? Sudah cukup sebetulnya. Punya 20 batang Bagi kita yang sering, bagi yang seneng cabe ya. Iya. Kalau yang nggak seneng cabe udah sisa. kalau rata-rata masakannya per hari suka cabenya agak pedas, jadi 20 batang itu atau 20 polybag ya Pak ya? Ya. Itu udah cukup untuk kebutuhan sebulan. Jadi kalau lebih lagi, kita bisa jadi ngelarisin tonggo. Kalau mau bayar uang sekolah, SPP bulan depan udah cukup nih. Iya, SPP. Ada ayam, ada ini. Seperti yang saya sebut tadi, beliau juga punya ternak telur bebek. Ternak bebek petelur di Lubuk Linggau. Itu tadi kurang lebih populasinya 1860. Dan beliau harus kirim makanan ternak itu dari Solo ke sana kurang lebih 5 ton setiap bulan. Di sini beliau di Jogja juga punya, wah, orang bos saya rajin banget dia, rajin banget. Hai guys,
Saya ketemu lagi sama Pak Jarwoto nih. Ini bos saya dulu di Danamon. Usaha tol bebeknya masih Pak ya? Masih. Usaha bebek juga yang ada di Lubuk Linggau di Sumatera. Sekarang beliau lagi konsentrasi usaha jamur. Teman-teman, ikutin obrolan kita. Siapa tahu teman-teman ingin merintis usaha jamur, berapa modalnya, nanti teman-teman bisa dengar dari obrolan kita. Bebas aja bro, judulnya apa? Bilang aja ini aja, Mbak Marto dulu. Karena abang kan belum buat judulnya, belum tahu keywordnya. Ini obrolan santai sama pengusaha jamur nih. Sambil cici Pak, minumannya. Jamurnya itu udah ini bro, udah panen sekali ya Pak ya? Komersil nggak jamur tiram? Pikir Yang paling umum jamur tiram. Kalau yang lain kan ada. Ah, yang lain kan kayak lingsi, shintake, kemudian kuping. Nah, yang sekarang dilarang itu jamur apa? inoki dari Korea ya, Kenapa? bakteri, mengandung bakteri. Untuk modal pertama kali buka berapa tuh Pak? Jadi kalau jamur itu hitungannya kan Bapaknya biarin aja. nggak apa. Biar anak gadis aja. Tinggal skalanya kan. Kalau kita ngomong tahap awal nih, kalau kita ngomong tahap awal sayanya kan uji coba tuh kan 2000 backlog. Jadi kan kalau kita ngomongin sesuatu itu kan mulai misalnya kayak telur kan kita mulai misalnya dari satu kerak, dari satu peti kan. Nah kita mulai dari 2000 backlog. 2000 backlog itu per backlog harga Backlog itu yang satu plastik yang itu ya. rumahnya jamur. Per backlog itu hitungannya 2200. 2200 itu akan dihitungan standar. Di minimalnya dia akan menghasilkan 3 gram dari mulai sampai akhir. Maksudnya dari lognya tadi? Ya, itu akan menghasilkan jamur. Berat jamur itu akan menghasilkan 3 gram. 3 gram selama dia tumbuh sampai Iya. panen habis gitu. Iya. Sesudah itu dia nggak bisa lagi. Ya, artinya kalau kita ngomong 1000 backlog, dia akan menghasilkan 300 kilo kan. Oke. 300 kilo. Kalau kita ngomongin hitung-hitungan nih, kalau kita ngomongin harga di tingkat pengepul, kalau kita store itu cuma 12.000. Kalau menghasilkan 300 kilo kan berarti berapa tuh? 3 kali 12 36. 3.600.000. Oke. Modalnya 2.200.000. Berarti kurang lebih Itulah 3.400 ya, kurang lebih hitungannya 3.400. begitu. Itu baru hitung-hitungan kotor. Artinya kalau nanti tinggal skalanya yang kita mau seperti apa. Skalanya maksudnya Ya skalanya kalau gitu itu kan hanya sekedar untuk hiburan, untuk sambilan, untuk kita kerjakan sendiri kan. Kita kan belum berhitung nanti kalau misalnya kita butuh tenaga kerja. Per bulan sih harus berapa. Berarti kan kita harus nekatin iya. produksi backlog jamur harus berapa. Skalanya apakah kita mau di posisi 6.000 atau 10.000. Cuma tinggal kemampuan per satu orang untuk mulai ngurusin panen yang paling ini kan sebenarnya panen. Ribet, kalau panennya ribet nggak? Enggak juga. Cuma maksudnya kan panen itu kan 2 kali. Pagi untuk pasar pagi, sore untuk besok pagi bisa juga. Karena kalau dipanen hanya sekali takut ketuaan. Berkaitan dengan kualitas sih sebenarnya di situ. Tapi kalau sudah panen, itu memang ada orang terus yang butuh Ya, jamur tiram itu. Berapapun sebenarnya jamur itu selama ini belum ada kendala. Cuma memang kemarin sempat itu ketika dari Temanggung nyerbu Jogja. Oh, ada juga ya berarti? Oh itu pusatnya, kalau Temanggung kan pusatnya. Oh, berarti Di sana kan kalau lagi panen raya, Ya. panen raya di sana biasanya mereka nyerangnya kemana biasanya? Memang ke Jogja? Langsung Jogja. Oh, Pasti Jogja. Karena kan pangsa paling besar. Ini ya, karena berhubungan juga sama kuliner ya. Satu itu. Yang kedua memang jumlah penduduk kan padat Jogja itu. Iya. Jogja itu apa sih yang nggak laku? Tapi sejak Covid 19 ini ngaruh juga nggak permintaan untuk jamur itu? Stabil sebenarnya. Kalau Stabil. kita ngomongin dengan kondisi mahasiswa yang nggak ada, Masih stabil ya? stabil. Artinya bisa dibilang bukan terpengaruh mahasiswa, masing-masing untuk konsumsi Ya, rumah tangga Jogja aja Iya. permintaan cukup ini ya, antusias ya. Ya karena ada banyak beberapa sih yang nanya itu ya kalau di di ini ya di media sosial atau segala macam ya untuk memulai usaha itu. Jadi kalau tadi Bapak bilang tadi dengan 2.600.000 kali panen 3.600.000 ya. Itu modalnya berapa tadi? saat dua Modal juta. mau tempatnya, lognya tadi. Oh itu belum termasuk tempat. Maksudnya itu hanya modal lock.
modal lock. Nah, Anggap kan aja 1.000 kan berarti 2.200.000. Bari kalau kita ngomongin apa namanya rak ya untuk media menaruh bakau itu tergantung kita mau seperti apa. Karena ada yang medianya pakai bambu, kalau saya pakai baja ringan. biar awet tetap dipakai terus ya. Kalau kayu busuk kan disiram gitu mungkin ya. Nah, kalau bambu ini Kalau bambu ya busuk ya. busuk. Ya paling tahan 2 tahun lah. Kalau ini kan lama ya. Selamanya sebenarnya selama kita Oh nggak berkarat ya? Nah, Ini telur yang dari sini kita beli tadi, taruh sini ya. ya. Masih bagus sih. Nih, kita coba telur dari Berkat Telur. Nah, secara kuningnya memang nih masih lebih kuning. Ya. Oke. Itu aja sih memang beda karena memang secara pakannya itu. Saya terima kasih sudah dikulik dikit tadi. Nah, karena ini yang ngambilnya anak gadis. Ibu, saya makasih Bu ya. Salam dari mamanya Audrey. Main. kurang dulu ditambahin. Nah, Tambahin nggak apa-apa. jangan ditambahin Bu. Nanti di pinggir jalan dijual juga Bu. Mau nggak 20.000 katanya. Sekian teman-teman, kita udah jalan-jalan di tempatnya Pak Jarwoto. Kita sudah diperkenankan untuk jalan-jalan, tanya-tanya. Diperkenankan dipaksa nih. Kan kita maksa sini. Oh iya ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Bisanya macem-macem loh. Iya, Ada ikan, Ada ikan. ayam, pepaya, Rajin, bapaknya melon. rajin. Iya. ada cabai, Semua ada. Makasih udah dibawain oleh-oleh juga. Nih oleh-olehnya 2 kantong guys. Nah, buat kalian yang mau pesen jamur atau belajar cara perkembangbiakan jamur nih, di sini juga bisa. Terus hubungin kita juga bisa nanti kontak-kontak kita. Terus nanti kita hubungkan ke Pak Dita. Iya, Pak Dita. Asik-asik. Di sini bikin jamur crispy, pizza jamur, terus botok jamur. Nah, ini baru tahu nih. Pepes jamur. Nah, gitu, tuh. baru tahu tuh. Nanti kita olah-olah ini. Oke.